Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita lewat Zoom. Pada hari ini kita akan belajar materi IPA atau pelajaran IPA. Untuk mengawali pelajaran kita awali dengan bacaan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Oke, Ananda. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Yang masih semangat angkat jempolnya? Oke, ya. Semangat semua. Ya, kasih jempol, saya jempol-jempol. Ya, bagus. Oke, masih ingat pada pembelajaran sebelumnya Ustaz sudah sampaikan terkait dengan perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan. Nah, Ustaz ingatkan kembali pada saat itu Ustaz sudah menjelaskan terkait dengan perkembangbiakan generatif pada hewan. Masih ingat ada di 3 ya, cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, mantap. Jadi jangan sampai lupa. Nanti Ustadz ketemu lagi pas kalian waktu interview, Ustadz tanya, lupa lagi. Nah, insya Allah kalau sudah dipelajari harus selalu diingat. Kemudian dilihat di sekeliling kita. Oh, di sekeliling kita, oh ayam, berarti bertelur. Ovipar. Kemudian sama tumbuhan. Tumbuhan juga sudah Ustadz sampaikan waktu itu. Bahwasanya untuk perkembangbiakan pada tumbuhan yang generatif tentunya harus ada bunga. Tentunya ada penyerbukan. Waktu itu ada 4 penyerbukan. Penyerbukan sendiri, kemudian silang, tetangga, dan penyerbukan basta. Oke, Ananda sekalian, hari ini dalam sebuah surat Asy-Syura yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak, dengan jalan itu tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan sehingga dapat melakukan perkembangbiakan. Jadi tujuan berkembangbiak adalah apa? Memperoleh keturunan, kemudian agar tidak punah, melestarikan jenisnya serta dapat mewariskan sifat-sifat dari indukannya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Kalau generatif waktu itu kan perkembangbiakan dengan cara perkawinan. Adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tetapi kalau vegetatif tanpa adanya perkawinan. Nah, jadi nanti kita akan sekilas akan membahas terkait dengan perkembangbiakan vegetatif dari hewan maupun tumbuhan. Oke kan? Oke, jadi masih tetap kompetensi dasar kita masih membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi tujuan hari ini adalah mengetahui perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara vegetatif dengan tepat. Nah, ada kemudian yang Ustadz bacakan tadi, insya Allah nanti bisa dibaca lagi di classroom-nya. Ustadz akan persingkat waktunya. Oke, perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yaitu perkembangbiakan
tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak kawin. Pada perkembangbiakan ini terjadi proses pembuahan sel kelamin oleh sel kelamin beberapa jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Ini kita bahas terkait dengan hewan. Ada beberapa yang mesti kita pelajari untuk kelas 6, yaitu diri, tunas, dan fragmentasi. Kira-kira mana dari gambar ini yang fragmentasi, yang tunas, yang membelah diri, bisa diperhatikan di gambar ya. Nanti, oke, selanjutnya kita akan bahas membelah diri. Apa itu membelah diri? Nah, bukan seperti Naruto membelah diri, jadi banyak. Nah, kan? Ini adalah membelah diri. Adalah cara berkembang biak dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian, yang satu atau lebih secara langsung. Jadi yang bisa membelah diri ini hewan-hewan yang bersel satu, yang kecil-kecil sekali, hanya bisa dilihat dari mikroskop. Nah, contohnya adalah amuba dan paramecium. Jadi yang kecil-kecil saja yang bisa dilihat dari mikroskop. Contohnya adalah amuba dan paramecium. Oke. Selanjutnya adalah tunas atau bertunas. Nah, ini adalah cara perkembangbiak hewan atau organisme bertumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi anak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hydra dan anemon laut. Jadi ini contohnya ada tunas baru ini. Nah, pertama satu, kemudian kedua ini, dan kemudian saat sudah pisah dari indukannya menjadi individu baru. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Adalah cara berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya. Bisa satu, bisa lebih. Potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contohnya adalah cacing planaria, ada cacing pipih. Nah, lihat gambar baik-baik. Pertama A, ini masih utuh, kemudian membelah diri. Kemudian jadi individu baru, jadi 3. Oke, sudah? Nah, itulah perkembangbiakan vegetatif dari hewan. Tadi ada tunas, ada fragmentasi, ada membelah diri. Oke, selanjutnya. Nah, soal ini ada di buku tematik kalian, halaman 53. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ciri yang menunjukkan perkembangbiakan secara vegetatif alami pada angka berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ayo. Ciri yang menunjukkan perkembangbiakan secara vegetatif alami terdapat pada angka berapa? Siapa yang bisa angkatan? Tegar. Angka berapa Tegar? Vegetatif, Ustaz. Ustaz. Nomor, angka berapa? Satu. Ada lagi? Satu. 2. Ciri yang ingat ya, ciri yang menunjukkan perkembangbiakan secara vegetatif alami terdapat pada 3. Nomor 1. 3. Ya. 1. 3. Yang jawab angka 3. Tidak. Jadi gini. vegetatif berarti tidak ada pertemuan sel kelamin jantan maupun betina, bisa menghasilkan individu baru. Kalau ada pertemuan berarti kan berkembang biak secara generatif. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di tumbuhan ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif
buatan. Tan. Materinya ada di buku tema 1 halaman 14. Nah, itu bisa dilihat di buku temamu di halaman 14. Kemudian vegetatif buatan ada di halaman 86. Ini Ustaz rangkum saja. Nah, jadi oke. Selanjutnya, tadi ingat ya, jadi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke. Vegetatif alami. Nah, ada beberapa nanti, ada banyak sekitar 6 ke 7 kan. Itu terkait dengan vegetatif alami. Satu adalah tunas. Tunas itu contohnya apa saja? Apa yang berkembang biak dengan tunas? Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Nah, pohon tersebut tumbuh di dekat induknya. Seperti pohon pisang yang di dekat-dekat kita, di sekitar kita. Pohon pisang, kemudian bambu. Nah, itu dia tunas. Kemudian ada juga contoh tunas pada daun. Nah, itu contohnya tunas adventif atau biasa ada di daun keter bebek. Kemudian umbi akar, 2 umbi akar. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata, tunas yang tidak berkuku-kuku. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah bunga dahlia dan wortel. Selanjutnya nomor 3 adalah umbi batang, contohnya talas, umbi jalar. Jadi itu yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi lapis, yaitu bawang-bawangan. Contohnya seperti bawang. Umbi lapis, bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Adalah daun yang berlapis-lapis membentuk dan tengahnya tumbuh tunas. Jika kalian lihat dibuka, buka bawang merah, pasti di tengahnya itu ada tunasnya. Oke. Selanjutnya adalah spora. Spora ini bentuk spora seperti biji tetapi sangat kecil sekali. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Biasa jamur, apa namanya ini, tumbuhan paku yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu banyak juga. Oke, kemudian membelah diri. Nah, tumbuhan juga ada yang membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang. Ganggang membelah sel tubuhnya menjadi 2. Masing-masing sel akan membelah lagi ketika sudah dewasa. Oke, 7 akar tinggal atau rizoma itu biasa di jahe. Kemudian ciri-cirinya apa? Bentuknya berbulu-bulu seperti batang dan terdapat kuncup di bagian ujungnya. Bersisik di setiap sisi terdapat tunas. Nah, kemudian geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, itu seperti rumput teki, arbei. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan. Tadi adalah terkait dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami ada tunas, spora, rizoma, dan lain-lain. Nanti dibaca baik-baik. Oke. Kemudian selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Siapa dari Ananda sekalian yang pernah mencangkok? Ada yang pernah mencangkok atau tidak? Ada? Belum. Oh, nanti kita kasih praktek untuk mencangkok ya. Sudah. Yang punya di halamannya mungkin ada mangganya kah? Itu bisa mencangkok. Saya. Yang kecil-kecil saja. Nanti kalau sudah di sini sudah normal kembali, insya Allah nanti akan praktek mencangkok ya. Biar kita tahu caranya mencangkok bagaimana.
Nah, dan videonya sudah Ustaz kirim di Classroom sebenarnya. Video untuk mencangkok. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan diupayakan manusia untuk memperoleh jenis tumbuhan baru. Tumbuhan baru tersebut diharapkan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi untuk mencari individu baru biasa ditangkap. Tentunya ada kelebihan dan kelemahannya dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, contoh satu yang buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil. Di antaranya seperti mangga, jeruk, dan jambu. Kemudian kedua adalah stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Ada dua macam stek, yaitu stek batang dan stek daun. Stek batang, tumbuhannya berkembang biak dengan stek batang. Contoh adalah katera, pohon singkong, itu bisa stek pohon. Nah, kemudian stek daun, tumbuhan yang dapat stek daunnya adalah cocor bebek. Daun yang hendak distek harus berwarna hijau segar dan cukup tua. Oke. Kemudian okulasi, merunduk, dan mengenten. Nanti bisa Anda baca ya di Classroom-nya. Nanti materinya Ustaz akan kirim. Oke. Kemudian, apa saja yang sudah pernah kalian dalam merawat tumbuhan? Dalam merawat tumbuhan, kira-kira ada atau tidak? Apa? Biasakan untuk merawat tumbuhan. Nanti kalau sudah belajar lagi di sekolah, biar sekolah kita itu rindang, asri. Jadi kita harus belajar menanam. Untuk dari kelas 3 sudah dibiasakan untuk menanam di pot-pot, tapi tidak merawat. Atau hanya dibiarkan begitu saja. Nanti bisa kalian nanam di rumah yang kecil-kecil saja. Bisa juga lombok ataupun serai, yang bisa dimanfaatkan. Macam dinandi itu banyak, dinandi itu tumbuh-tumbuhan di rumahnya itu bagus, bunga-bunga. Tapi tugasnya harus dirawat. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena air itu tanaman-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Berdasarkan ayat di atas, maka siram dan rawatlah tanamanmu dengan baik sebagai rasa syukur atas pemberian yang Allah berikan. Jadi tujuan kita untuk nafas saja ini perlu oksigen. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak menghasilkan oksigen. Kita di Papua ini alhamdulillah masih baik. Tumbuhan-tumbuhan masih banyak. Coba bayangkan kalau yang di daerah-daerah Jawa sana atau daerah pokoknya yang banyak industri, itu udara sudah tidak enak lagi. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalau di rumah ada tanaman, kalau masih harus disiram rutin. Jadi biar tidak mati. Kemudian yang belum, ini tugasnya. Yang belum ada tanaman, silakan mulai sekarang untuk menanam walaupun hanya satu pot. Untuk satu pot. Jadi Tetapi banyak. Ada. Perkembangbiakan vegetatif. Jadi kalau kemarin perkembangan generatif sudah kita pelajari, insya Allah nilai-nilai juga sudah bagus. Kemudian sekarang materi terkait dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Dan nanti dilihat lagi di Classroom-nya, mungkin ada tugasnya, nanti dikerjakan. Oke, kita akhiri pelajaran kita terkait dengan Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih bingung, Kak. Telur sudah, Kak. Ya, oke, silakan dilihat classroom-nya ya. Pertama buka apa, Faik? Assalamualaikum. Yuk, yang lainnya ingat tidak bermain game dulu. Ingat belajar dulu. Gue bikin grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faik, jangan keluar, Faik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.